Halo, kembali lagi di Filtus Talk. Filtus Talk adalah podcast yang akan membahas tentang berita, update, dan juga tren terkini khususnya di bidang teknologi. Dan saya, Jeffrey, yang akan membawakan podcast kali ini. Podcast kali ini akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik. Temanya adalah kita akan membahas transformasi masa depan melalui kecerdasan buatan, atau yang mungkin orang sebut AI, atau mungkin Artificial Intelligence. Nah, AI sendiri atau kecerdasan buatan itu sendiri itu sudah sangat berkembang di kehidupan kita, termasuk dari kehidupan kita bekerja, kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin kita akan membahas lebih detail untuk podcast kali ini, apa sih manfaat AI lebih detail seperti apa, bagaimana cara kerja AI, dan juga apa sih tantangannya ketika kita mau mengimplementasikan AI di tempat kita bekerja. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mempunyai dua narasumber. Nah, narasumber yang pertama itu adalah Pak Bayu selaku Senior Solution Manager dari PT Xfusion Indonesia. Halo, saya dari PT Xfusion Technologies Indonesia. Di sini saya sebagai narasumber pertama di dalam podcast Filtus Talk. Oke, nah, dan narasumber yang kedua ada Pak Rudi selaku Senior Application Engineer dari PT Applicat Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Rudi, saya perwakilan dari Applicat Indonesia dan perusahaan kami ini bergerak di bidang software, penyuplai barang dan jasa untuk divisi arsitektur dan manufaktur. Dan selain itu juga kita baru juga memasuki di bidang hardware yaitu terkait 3D scanner dan 3D printer. Oke, nah tanpa berlama lagi kita akan berdiskusi bersama narasumber. Oke, halo Pak Bayu, Pak Rudi. Halo. Gimana kabarnya, Pak? Baik, sehat. Sehat. Gimana perjalanan tadi? Jauh nggak ke sini? Ya, lumayan. Lumayan memakan waktu ya. Karena memang Jakarta sekarang lagi padat-padatnya. Padat ya? Macetnya. Lagi macet-macetnya ya? Iya. Ya. Mungkin dari Pak Bayu dulu deh. Pak Bayu, nah ini kan mungkin dari pendengar kita masih banyak nih yang belum tahu tentang Xfusion. Mungkin bisa jelasin sedikit sih, Xfusion itu perusahaan yang bergerak di bidang apa ya? Ya, benar. Jadi Xfusion ini memang baru di Indonesia. Kita belum ada 1 tahun PT ini berdiri di Indonesia. Jadi kita sebagai penyedia perangkat keras atau hardware khususnya adalah server. Seperti itu. Oke. Dan servernya itu adalah server khusus yang dimana server ini hanya bisa di make by customized order. Seperti itu. Jadi kita nggak akan bisa dibeli di toko manapun, toko online maupun toko offline, karena memang ini custom build order seperti itu. Oke, jadi secara sederhananya Xfusion bergerak kepada pengembangan hardware, Ya. khususnya kepada server, di mana servernya pun didesain sesuai dengan kebutuhan dari customer. Benar. Berarti didesain juga bisa dengan kebutuhan untuk mungkin ada application running, berarti didesain bisa di custom melalui Xfusion ini. Benar sekali. Oke. Ya, mungkin sebelum lanjut lagi kayak pembahasan udah mulai menyerempet AI, mungkin kita juga pengen kenalan dengan Pak Rudi. Oke. Nah, untuk Applicat sendiri itu sebenarnya perusahaan bergerak di bidang apa sih, Pak? Untuk Applicat itu sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang software yang juga memberikan solusi terkait di 2 divisi yaitu manufaktur dan juga arsitektur. Oke, berarti Applicat itu sebenarnya bergerak di bidang software. Software yang membantu customer khususnya mungkin sektor yang saat ini menjadi mainnya adalah manufacturing dan juga arsitektur gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih tentang pembahasan mungkin solusi yang bisa diberikan, mungkin kita masuk ke pandangan masing-masing tuh. Saya jadi penasaran gitu, pandangan dari mungkin Pak Bayu dan Pak Rudi. Sebenarnya AI itu sampai sedalam apa sih penerapan AI yang sudah dari masing-masing company itu udah persiapkan gitu. Mungkin dari Pak Bayu dulu. Oke, kalau sekarang kita ngomong tentang AI ya, AI itu sekarang sudah mencapai mungkin tahap ke ini ya, ke user base lah, seperti itu. Kalau dulu memang AI dipakai untuk membantu pengambilan keputusan, tapi sekarang udah mulai masuk ke aplikasi-aplikasi, bahkan aplikasi handphone pun mungkin sekarang sudah ada juga seperti itu. Kemudian kalau dari sisi kami sendiri sebagai pelaku di industri yang memang nanti akan bergerak di bidang AI juga. Nah, kita juga sebagai akselerator, sebagai penyedia juga untuk beberapa company yang membutuhkan
wadah, artinya gini, kita itu adalah penyedia server ya, penyedia hardware. Jadi kita punya hardware yang khusus dirancang untuk mengakomodasi artificial intelligence supaya bisa running smooth di platform tertentu seperti itu. Nah, kita menyediakan itu, kemudian kita juga berkaca dari teknologi yang sampai saat ini pun juga didukung oleh beberapa vendor penyedia yang lainnya. Jadi kita beberapa vendor kita masukkan jadi satu box ya, kolaborasikan seperti itu. Nanti baru software-softwarenya akan bekerja di istilahnya kita box kami atau rumahnya sudah ada, tinggal orang-orangnya nih atau mungkin cara berpikirnya aja yang akan dimasukkan ke dalam rumah seperti itu, supaya bisa running. Oke, berarti sebenarnya jadi menurut Pak Bayu bahwa dari Xfusion itu sendiri itu sudah memikirkan bahwa dibutuhkan ketika kita mau merunning sebuah AI, berarti kan dibutuhkan sebuah rumah, sebuah tempat. Benar. Dan sebenarnya dari Xfusion sendiri sudah ready, bahkan sudah punya teknologi yang bisa mendukung untuk AI itu berjalan. Ya, benar sekali. Oke, mantap. Nah, untuk Pak Rudi sendiri, nah itu juga mungkin sama pertanyaannya. Saya jadi penasaran, kalau menurut Pak Rudi sendiri untuk dari sisi AI sendiri yang sudah diterapkan di Applicat itu seperti apa gitu? Untuk di dunia software ya, terutama yang kita provide di Applicat itu, kita menggunakan teknologi yang dimana bisa mempersingkat waktu kerja dari para pengguna dan juga dari effortnya juga gitu. Jadi kita bisa meminimalisir durasi waktu yang mereka kerjakan dan effortnya mereka yang akan mereka spend. Jadi ibarat ya, sebelumnya banyak yang mereka men-spend waktunya bisa sampai berhari-hari untuk mengerjakan suatu desain produk seperti itu. Tapi dengan adanya versi-versi terbaru di tiap tahunnya yang dimana itu akan memunculkan adanya fitur-fitur terbaru, akan meringkaskan waktu pengerjaan mereka dan segalanya itu, termasuk juga effortnya mereka. Berarti sebenarnya juga di aplikasi sudah melakukan AI khususnya karena memang base-nya adalah tentang software. Berarti ada software membantu untuk mempermudah, mempersingkat waktu. Pasti ada proses otomasinya dong yang terjadi di sana. Ya, mungkin dulu butuh waktu lama gitu untuk mendesain, mungkin sekarang sudah ada template, bahkan bisa di custom kali ya, berdasarkan behavior dari customer itu. Betul sekali. Wah, itu sangat menarik sih emang perkembangannya. Nah, kita udah bahas nih dari Applicat sendiri punya solusi di AI, dari Xfusion punya. Nah, mungkin dari Pak Bayu dan Pak Rudi pasti punya experience. Sebenarnya pasti banyak yang penasaran. Sebenarnya penerapan AI di Indonesia itu udah sampai di tahap mana sih? Mungkin dari Pak Bayu, mungkin ada insight menarik nih. Oke, mungkin melengkapi dengan Pak Rudi tadi ya. Memang sekarang kita sudah masuk ke era digital. Mungkin lebih tepatnya era AI, awal-awal AI mungkin di sini. Setelah era digital nanti kita akan berevolusi lagi ke era-era yang setelahnya. Nah, ini AI ini merupakan era tahapan next gen-nya si era digital ini. Semua mungkin akan beralih juga ke AI. Tapi saat ini kita berkaca di Indonesia, khususnya di Jakarta ya, kita melihat bahwa mungkin tadi sempat dibilang untuk pemasaran tiket segala macam ini, itu memang salah satu hal atau salah satu part dari AI, yaitu chatbot. Nanti juga akan ada voice bot juga. Jadi selain chat ada voice, kemudian nanti akan dikembangkan ke lebih tingkatan lebih lanjut lagi. Seperti misalkan kayak ChatGPT ya. ChatGPT itu cukup revolusioner ya. Saya setuju kalau ChatGPT cukup revolusioner itu. Jadi kita pernah cek juga dengan beberapa partner atau mungkin dengan beberapa orang-orang yang menggeluti bidangnya. Mereka membuat beberapa skenario untuk menanyakan kepada si ChatGPT itu. Kemudian ChatGPT itu bisa menjawab based on dia query-nya, query datanya seperti apa, basic dari training segala macam itu yang dilakukan oleh engineer-nya si ChatGPT, dan dia bisa menjawab hal yang mungkin kita sendiri agak susah. Misalkan kita bikin judul skripsi. Itu hal yang sangat-sangat mungkin kita perlu berpikir dulu. Nih, saya pengen skripsi tentang ini, tapi judulnya apa? Nah, AI bisa membuatkannya, bahkan outline-nya seperti itu ya, sampai ke daftar isi segala macam, bab 1, bab 2 seperti itu. Tinggal nanti kita tambah-tambahkan isinya
sesuai dengan yang kita kita set seperti apa goalsnya. Nah seperti itu. Jadi AI cukup membantu, tapi jangan disalahgunakan karena memang sekarang banyak hal, khususnya nanti di tahun 2024 pemilu ya, itu nanti akan jadi banyak isu juga di situ karena akan ada fake image, fake video, fake segala macam. Nah itu yang mungkin akan disebarluaskan dan itu belum tentu itu benaran seperti itu. Ya, wah menarik sekali sih insight dari Pak Bayu. Nah mungkin insight itu cukup dalam gitu, itu ke efek dari AI itu sendiri. Ya. Nah, mungkin kita balik dulu nih ke depan nih. Tadi kan kita bahas di Indonesia, berarti sebenarnya di Indonesia sendiri pengimplementasinya udah cukup banyak. Kan di kesehatan pasti ada, dan di transportasi juga ada. Nah, mungkin bisa lebih, kita mau bahas dulu nih, dari masing-masing dari Xfusion sendiri dan juga dari Applicat sendiri, itu kira-kira lebih detail lagi tentang AI yang sudah dipersiapkan seperti apa. Mungkin dari sisi Xfusion, mungkin tadi sudah mau bahas rumahnya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi seperti apa sih solusi yang bisa diberikan dari sisi Xfusion itu sendiri untuk membantu penerapan AI bagi customernya gitu. Oke, jadi saya jawab untuk pertanyaan tadi, menarik. Jadi saya sebagai solution manager di sini juga banyak terlibat di berbagai project khususnya ya. Jadi untuk membuat atau mendesain suatu rumah, artinya di sini rumah adalah si hardware fisiknya sendiri. Kalau di kami kita support dari servernya, seperti itu. Jadi ada beberapa compute yang diperlukan untuk memproses AI. Jadi bisa ada opsi untuk compute itu dari CPU. CPU berarti si prosesor ya. Prosesor seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin yang sekarang ini baru booming populer. Itu adalah di GPU atau Graphic Processing Unit atau VGA. Itu populer karena memang lebih cepat, multiplier-nya lebih faktor multiplier lebih cepat di GPU seperti itu. Jadi saat ini kebanyakan aplikasi juga sudah mulai running untuk processing-nya adalah under di GPU. Yes, seperti itu. Karena banyak banget faktornya yang membuat si GPU ini sendiri dijadikan sebagai alternatif selain CPU. Berarti dari sisi Xfusion sendiri dan juga dari Pak Bayu selaku yang sudah sering ketemu pastilah dengan customer, melihat bahwa kebutuhan AI ke depannya melihat dari sisi mungkin server, kita membahas server, tidak hanya melihat lagi dari sisi CPU. Mungkin ya sering kita lihat dengan Pak, kalau server, Intel, ya pasti mungkin dengan brand tertentu Intel, AMD, gitu, dan teman-teman kita yang lihat core. Tapi sebenarnya sekarang aplikasi AI itu menujunya ke GPU ya? Yes, seperti itu. Mengarah ke GPU, di mana baru sudah melihat bahwa Graphic Processing Unit itu menjadi satu hal yang cukup penting gitu untuk diperhatikan juga ketika mau mengimplement software di AI itu. Benar sekali. Menarik nih, sebuah insight baru. Nah, dari Pak Dudi sendiri, mungkin sama tadi pertanyaannya, gimana sih dari Applicat itu sendiri mengimplement untuk di software AI itu lebih detail lagi gitu? Nah, pastinya kan setiap tahun software itu selalu update ya, perubahan versi dan sebagainya. Biasanya dari versinya itu dia selalu mereview dari dari pihak klien, dari customer mereka ya. Kita butuh ini nih untuk solusi ini untuk di tahun depan. Baik, kita menjawab nanti di versi berikutnya. Ditambahkanlah fitur-fitur baru yang dimana tadinya kita mengambil analogi misalkan dalam sebuah rumah tidak perlu dengan anggaran yang lebih tinggi, tapi kita bisa lebih rendah, tapi kita bisa mendapatkan hasil lebih maksimal dari seperti itu. Dan komponen-komponennya di industri manufaktur juga sama. Karena sekarang sudah mulai muncul kendaraan yang terkait elektrik ya. Kita harus menyesuaikan juga dengan permintaan yang ada di pasar seperti itu. Berarti dari Applicat sendiri juga melihat bahwa pasti akan terus ada pengembangan. Karena kan setiap tahun akan ada pengembangan gitu yang sesuai dengan request dari sisi dari customernya. Betul. Nah, fokus tadi kan Applicat itu di bidang manufacturing sama di arsitektur. Nah, bagaimana dari mungkin bisa dikasih tahu kepada kami dan juga pada pendengar itu bagaimana sih untuk pengembangan dari sisi softwarenya gitu? Mungkin ada AI seperti apa yang sekarang berkembang di manufacturing software gitu? Nah, sekarang ini kita bekerja sama terkaitnya di industri arsitektur ya, yang dimana kita ambil contoh seperti di dunia infrastruktur juga, pembangunan jalan raya dan sebagainya. Nah itu
kita harus menggunakan teknologi bekerja sama seperti teknologi VR kamera gitu-gitu dan sebagainya, di mana kita datang ke onsite, kita bisa melihat virtual 3D areanya, dan juga kita harus melakukan survei juga, tidak hanya dengan biasa kita di belakang layar ya, tetapi kalau di lokasi kita harus menggunakan citra dari udara gitu, berupa drone dan sebagainya, dan bagaimana bisa berkomunikasi dari mendapatkan hasil visualnya dan juga nanti dari real projectnya. Itu benar-benar sangat dibutuhkan sekali. Tidak mungkin kita hanya teknologinya hanya sebatas di tahap itu saja, tapi kita harus mulai berkembang ke yang lain-lainnya juga. Seperti itu. Berarti dari tadi mungkin kalau kita ngomong lebih detail, mungkin dari sisi software yang tadi untuk arsitektur, mungkin ketika kita dapat source yang banyak. Tadi kan ada source dari udara, mungkin menggunakan drone, atau source dari pengukuran secara mungkin ada yang manual, atau nah itu pun harus bisa dikolaborasikan semua kan, sehingga kita bisa memberikan outputnya yang lebih bisa terbaca lah istilahnya, kan mungkin kalau source-nya banyak bingung kan gimana untuk mengintegrasikannya. Lebih tepatnya lebih detail, tetapi effort yang kita berikan di proyek itu lebih minimal. Gitu. Berarti AI membantu di sana. Less effort tapi maximum result. Nice. Betul. Less effort, maximum result. Nah, ini sebuah quote baru nih kan, AI itu membuat menarik. Iya kan, less effort, maximum result. Nah, mungkin untuk next-nya, mungkin dari teman-teman Vitizen juga mungkin banyak yang penasaran. Dari kita udah bahas AI lebih detail gitu kan, dari Xfusion, dari Applicate gitu. Nah, mungkin mereka juga jadi berpikir, nah lalu untuk kita bisa menerapkan AI itu, kita harus start dari mana gitu, kita harus memulai seperti apa. Nah, mungkin dari Pak Bayu sendiri, mungkin ada insight nggak sih untuk kita harus start dari mana sih gitu? Kalau dari saya mungkin gini ya, kalau start dari mana, mungkin saat ini kita nggak merasa kita udah menggunakan suatu produk dari AI, seperti itu. Kemudian kalau misalkan dari perusahaan pengen membangun ekosistem AI mereka, bisa dari internal dulu, di mana mereka satu divisi khusus, misalkan harus dibikin suatu perencanaannya matang untuk dia reporting, kemudian secara day to day bisnis proses mereka seperti apa, nanti bisa dibantu oleh AI. Pertama seperti itu juga bisa. Kemudian untuk facing ke customer itu mungkin biasanya marketing duluan yang jalan biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari bidang yang lain juga bisa seperti itu. Nah, AI ini bukan berarti kita harus bikin satu yang silo atau masing-masing itu punya sistem sendiri-sendiri. Seperti itu. Betul. Kita bisa menggabungkan jadi satu, tinggal menambahkan modul yang selanjutnya akan terbentuk suatu ekosistem yang lengkap seperti itu, tanpa harus kita divisi A bikin sendiri, divisi B bikin sendiri, seperti itu tidak diperlukan sebetulnya, karena memang selain itu menggunakan anggaran yang lebih, dan itu juga cukup nggak efisien seperti itu. Nah berarti kan kalau dilihat tadi Pak Bayu mengatakan bahwa sebenarnya AI itu kadang kita sebenarnya sudah merasakan kita menggunakan AI. Nah, mungkin kita perlu assess lagi, dan mungkin start paling awal mungkin kita lihat dari internal kita ya, Pak. Dari internal kita cek dulu. Mungkin kita bisa start dengan beberapa inovasi kecil lah istilahnya, bisa dibilang. Bagaimana mengaplikasikan AI di internal, lalu mungkin kepada customer-nya facing customer-nya. Nah, dari sisi seperti itu, berarti menurut Pak Bayu, dari sisi Xfusion-nya sendiri, itu bisa bantu di part yang mana? Baik lagi sih, kalau Xfusion membantu hanya untuk di hardware. Saat ini hanya untuk di hardware. Kita tidak tahu nanti ke depan kita akan berkembang seperti apa, tapi untuk saat ini kita di podcast kali ini kita hanya bisa support di hardware di luar. Seperti itu. Jadi kita akan bantu di rumahnya. Nanti silahkan isi dengan aplikasi, mungkin isi dengan barang-barang yang sesuai dengan yang customer perlukan, atau mungkin sesuai dengan perusahaan yang perlukan, seperti itu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan nanti akan beralih ke beberapa layanan yang lebih terpadu, tapi saat ini kita hanya untuk hardware. Berarti dari Xfusion mungkin tadi kita juga sering bahas, dan benar-benar Xfusion itu sangat fokus untuk membantu menyediakan
rumahnya istilahnya atau hardware-nya gitu kan. Dimana Xfusion juga tadi ada juga concern dilihat bahwa perkembangan itu di AI tidak melihat dari CPU tapi dari GPU. Benar sekali. Dan juga Xfusion pasti sudah punya solusinya, mungkin ada istilahnya kayak ada package yang bisa merunning AI seperti apa. Benar, ya. Oke, menarik sekali nih. Berarti Xfusion bisa sangat membantu untuk menyediakan rumah yang tepat untuk aplikasi AI-nya. Benar. Nah, ini udah sangat menarik nih pembahasannya nih dari Pak Bayu, dari Pak Rudi. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita juga ada nih teman-teman kita yang udah bertanya di Instagram nih. Nah, kita udah pilih dari beberapa pertanyaan yang ada gitu. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan menarik gitu. Ini dari @ical. Pertanyaan, apakah AI bisa ideal di masyarakat Indonesia? Nah, mungkin saya mau dengar pandangan dari Pak Bayu dulu. Jadi dia bertanya nih, AI itu sebenarnya bisa nggak sih dilakukan ideal tuh untuk orang Indonesia gitu? Oke, ideal itu kita banyak arti ya. Ideal dalam segi apa? Jadi basicnya kita di Indonesia itu sebetulnya memang banyak hal yang bisa kita idealkan seperti itu. Misalkan AI ini dalam bentuk e-tilang. Oke. E-tilang itu menggunakan sistem yang semi AI. Kalau saya bilang seperti itu, dia akan mendetek plat nomornya kendaraan, lisensi polisinya itu. Kemudian dia akan ngecek ke database, kemudian akan di cross check dengan data apakah matching atau enggak. Seperti itu. Baru nanti ketika matching itu akan diregister, diambil apakah kesalahannya tidak pakai helm, misalkan kalau motor kalau mobil apakah memang tidak pakai seatbelt seperti itu. Kalau iya, semuanya udah matching semua dan datanya udah lengkap, maka dia akan membuat report seperti itu. Itu konsep untuk e-tilang. Basicnya seperti itu. Belum lagi nanti sejauh ini di Indonesia juga udah mulai menggunakan autonomous untuk driving ya. Misalkan kita di jalan-jalan ada mobil Tesla misalkan gitu ya. Walaupun itu belum bisa maksimal karena memang di Indonesia terlalu padat untuk kendaraan seperti itu. Jadi itu juga salah satu dasar untuk kita menggunakan produk AI. Belum lagi tadi aplikasi-aplikasi itu banyak banget itu seperti Photoshop dan lain sebagainya. Ada juga video nantinya juga banyak. Itu sudah mulai masuk ke aplikasi AI. Belum lagi di aplikasi handphone sendiri juga banyak sebetulnya kalau kita temukan aplikasi-aplikasi AI seperti itu. Jadi kita nggak sadar sebetulnya AI kita udah masuk sebetulnya ke dunia AI, tapi memang kita nggak menyadari itu. Bahkan yang kita anggap sebagai mobil biasa, misalkan dengan fitur-fitur yang sekarang ada, misalkan ada sensing-sensingnya itu, misalkan active sensing betul. Itu walaupun semi autonomous, tapi itu udah menggunakan konsep AI seperti itu. Kita melaju di jalur lurus misalkan, tiba-tiba kita ngantuk, kemudian setirnya akan membelokkan sendiri. Nah, itu merupakan AI seperti itu. Oke, berarti sebenarnya kalau dari Pak Bayu bilang, sebenarnya kalau dibilang ideal atau tidak, ya itu sebenarnya tergantung lagi dari penerapannya seperti apa. Tapi sebenarnya AI itu bisa dan perlu untuk diterapkan di Indonesia sebenarnya, dengan ada tadi e-tilang, terus ada autonomous driving gitu. Nah, dari Pak Rudi sendiri, menurut Pak Rudi gimana? Ideal nggak sih? Apakah bisa ideal pertanyaannya AI itu di Indonesia? Terus terang dari saya sendiri untuk penerapan AI itu kembali lagi ya, kalau di tangan orang yang benar akan digunakan dengan hal yang benar, seperti yang kita sudah rasakan. Betul, saya setuju dengan Pak Bayu. Penerapan untuk e-tilang, untuk kemudahan dalam bertransaksi dan segalanya. Tetapi kalau misalkan di tangan orang yang salah, yaitu kembali lagi menjadi bumerang seperti itu. Karena bisa saja digunakan untuk konten-konten yang berbau pornografi, atau untuk juga sebentar lagi akan menuju pemilu. Betul katanya Pak Bayu, akan digunakan seperti sesuatu yang berbau hoax dan sebagainya. Oke, berarti sebenarnya kalau dari Pak Rudi sendiri melihat bahwa AI itu sebenarnya bisa diterapkan di Indonesia. Betul. Cuman memang balik lagi kepada siapa atau di tangan siapa ya itu berada. Gitu. Dan juga sebenarnya kalau saya lihat juga dari sisi kita yang melihat bahwa karena AI itu atau kecerdasan buatan itu sudah sangat berkembang. Mungkin dari sisi kita juga perlu filter lagi gitu pemanfaatannya. Tetapi dari semua yang ada sebenarnya mungkin dari Applicat dan Xfusion sebenarnya sudah ready ya untuk bisa
membantu dari sisi customer untuk mempersiapkan AI gitu, untuk memberikan solusi kepada customernya, bahkan untuk di internal mereka juga mereka bisa menggunakannya ya. Benar sekali. Oke, nah ini pembahasan yang sangat menarik. Thank you Pak Bayu untuk waktunya, untuk kita bisa diskusi dan juga kita bisa lebih tahu untuk Xfusion itu bisa membantu kita untuk berikan solusi AI seperti apa. Dan juga thank you untuk Pak Rudi untuk waktunya dan juga untuk Applicat, sehingga kita bisa tahu nih PT Applicat ini bisa memberikan solusi seperti apa. Dan untuk teman-teman sekalian, thank you untuk waktunya sudah mendengarkan podcast kali ini. Dan teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube-nya Filtus supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video podcast berikutnya. Bye-bye!